Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya akan kita akan melanjutkan pembahasan untuk topik computational morphology. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar, ya, apa itu morfologi komputasional ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode-metodenya. Ini adalah pendahuluannya yang kita sudah bahas. Kemudian berikutnya kita membahas tentang share task di Sigmorphone, karena di sini bahasan kita terutama mengacu dari share task yang ada di Sigmorphone tersebut. Ya, terutama Sigmorphone share task yang morphological inflection. Ya, Sigmorphone merupakan sebuah special interest group dari ACL, ya. Kemudian share task itu ada setiap tahun dari 2016 sampai 2020. Nah, di sini terutama tahun 2016, 17, 18 yang akan kita bahas. Ya, di mana di morphological inflection di share task Sigmorphone 2016, 2017 dan 2018 itu ada dataset dibagi-bagi ya per bahasanya ya. Kalau dibagi itu ada yang low, artinya 100 jumlahnya, examplesnya, jumlah recordnya ada 100 ya kalau yang low, yang medium itu ada 1000, kemudian yang high ada 10.000. Ini adalah untuk maksudnya di data trainingnya. Nah, kemudian untuk jumlah bahasanya yang di ini apa inflection share task 2016 Morphone 2016 sampai 2018 ini, untuk 2016 itu ada 10 ya, ada 10 bahasa yang berbeda-beda ya. Kemudian tahun 2017 itu 52 bahasa, kemudian tahun berikutnya yaitu tahun 2018 itu ada 103 bahasa yang bervariasi, tipologinya, jenis-jenisnya bervariasi. Nah, kemudian untuk tahun 2020 ya, untuk tahun 2020 ini tidak ada pemisahan ya, data yang antara low, medium dan high. Jadi di sini tahun 2020 tidak ada. Kemudian ini adalah morphology inflection, itu adalah seperti ini. Ya, jadi ini kita bahas dulu untuk data training ya. Data training, di mana data training ini inputnya, jadi inputnya itu adalah lemma dan MSD. MSD morpho syntactic description atau fitur kalau istilah lain sekarang disebut juga sebagai fitur morfologis ya, morfologis. Ya, jadi inputnya itu adalah pasangan lemma dan MSD yang akan dituju ya. Kemudian outputnya adalah word form ya, bentuk kata atau inflected-nya. Nah, contohnya misalkan lemmanya adalah, ini bahasa Inggris, run, kemudian MSD-nya itu adalah V, untuk koma PST, artinya verb, kemudian ke past tense, kemudian past tense ini adalah, artinya adalah yang diharapkan, targetnya. Nah, kemudian ini adalah katanya, word form-nya, inflected word-nya adalah
ren buat ini. Ya, contoh berikutnya misalkan ini. Love, lemanya dan MSD-nya ini, artinya tujuan targetnya ini, ya, present continuous gitu ya. Nah ini outputnya adalah ini, bentuk kata, ya, bentuk kata sesuai dengan MSD target ini dari lema ini. Nah ini contoh yang berikutnya. Jadi di sini contohnya misalkan ada 3 ini. Ada 3 examples ini ya di training ya. Artinya ada pasangan ini, pasangan antara ini dan ini ya. Jadi yang sebagai satu string dan pasangannya adalah ini. Ya. Itu adalah di training. Ya, kemudian di tesnya ya di bagian data tesnya artinya ada hanya di ininya saja yang lema dan MSD-nya ya. Jadi kan lema dan MSD sebagai MSD task targetnya, kemudian nah ini yang word form-nya yang kosong yang akan diprediksi ya. Ya, kemudian misalkan diprediksi jadi isinya atau prediksinya adalah word form-nya adalah ini, misalkan heading, dan di sini misalkan read atau read ya misalkan. Nah, untuk tahun 2016 ya, Sertas 2016 di Sigmorphone 2016 ini ya, ini ST itu singkatan dari Sertas ini ya, Sertas Sigmorphone 2016. Itu adalah untuk morphologic inflection, ini ada yang disebut dengan infleksi dan reinfleksi ya. Infleksi dan reinfleksi. Apa yang dimaksud dengan reinfleksi ya, atau infleksi dulu. Infleksi itu adalah saya balik lagi maaf sini ya, ini adalah infleksi. Infleksi itu yang diketahui adalah lema dan targetnya ya, itu adalah infleksi. Kalau reinfleksi ini tidak harus lema, ini word form juga nggak apa-apa, ini word form nggak apa-apa ya, word form nggak apa-apa. Kemudian yang penting ada juga MSD targetnya, kemudian ini jadi word form. Jadi kalau reinfleksi ini tidak dibatasi lema, tapi word form. Tidak harus lema, tapi boleh yang udah di inflected word-nya atau word form-nya. Ya, saya kira seperti itu ya. Tidak hanya cukup jelas ya. Jadi kemudian ya 2016 di Sertas 2016 ini bahasanya ada 10 ya, yang berbeda-beda jenisnya ya. Kemudian data trainingnya dibagi menjadi 3 ya. Disediakan yang low, kemudian medium, dan disediakan juga yang high. Ya, untuk partisipan sendiri dapat dibagi atau dibedakan menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah pendekatannya dari partisipan adalah align and reduce. Jadi dilakukan proses alignment dan dilakukan proses transducing. Alignment atau pensejajaran ya. Kalau transducing itu artinya mengubah misalkan dari satu jenis kata ke kata lain, jenis kata yang lain, seperti misalkan dari present ke past ya, sesuai dengan MSD di yang ada di situ juga MSD untuk targetnya.
Kemudian yang kedua, ini pendekatan dari peserta adalah yang dekat ke linguistik ya. Jadi heuristik, aturan-aturan yang itu mengambil atau terinspirasi dari ilmu bahasa. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan neural network ya, atau lebih tepatnya lagi adalah yang mempunyai sifat atau karakter arsitektur yang dasarnya adalah seek to seek, sequence to sequence, artinya inputnya sequence, outputnya sequence ya. Dimana untuk contoh kita tadi sequence to sequence, ini saya balik lagi ke sini ya. Ini adalah sequence, ini adalah sequence, 5 plus MSD ini adalah sebuah sequence, karena tidak sequence itu adalah rangkaian yang tidak boleh dibolak-balik urutannya. Kalau seperti ini nggak boleh dibolak-balik urutannya. Ini kalau di sini sebenarnya dibolak-balik nggak masalah. Sequence to sequence, ini juga tidak boleh dibolak-balik. Jadi yang ketiga ini pendekatannya adalah neural network yang mempunyai dasar arsitektur sequence to sequence. Ini adalah di Sertas 2016 ya. Di mana di Sertas 2016 itu ada inflection dan reinflection. Ya, kita lihat di tabel ini ya, ini untuk nanti akan kita lihat, ini ada inflection, ada reinflection. Kita lihat dulu. Ini adalah inputnya itu dari sini sampai sini, outputnya dari sini. Ya, ini sampai sini, ini inputnya, ini adalah outputnya. Ini kemudian ini lain lagi ya, satu examples yang lain. Jadi ini sebuah examples dengan yang tas 1, ini adalah lemanya adalah run, RUN ini. Ya, kemudian ini inputnya adalah run ini dan MSD-nya atau target tag-nya. Ya, press part misalkan bisa di MSD-nya bisa disingkat seperti itu ya. Artinya tidak lengkap, tidak harus ada V dan lain-lain. Nah, kemudian outputnya yaitu target form. Outputnya adalah berupa form. Ya, outputnya adalah running. Jadi seperti kalau lemanya run, kata dasarnya run, kemudian target tag-nya atau ingin diubah menjadi bentuk target part seperti ini ya. Kemudian ya present participle ya kita mungkin ya, atau present continuous ya. Kemudian outputnya seperti ini. Ini adalah infleksi. Kemudian contoh yang lain adalah ini dari lemma ini. Kemudian targetnya ini, kemudian target tag-nya, kemudian target form-nya ini. Jadi ada dua examples untuk tas 1. Yang tas 1 inflection. Kemudian tas 2 reinflection. Ya, kalau inflection ini dari lemma. Kalau reinflection ini bisa dari misalkan source form yang bukan lemma, yang artinya sebenarnya udah bentuk inflected. Udah bentuk inflected, kemudian dicari lagi dengan target tasnya seperti ini. Kemudian hasilnya adalah ini. Jadi misalkan ren itu mau diubah ke press part ini menjadi ini. Dimana untuk tas 2 reinflection ini juga diketahui source MSD-nya, artinya ini RAN ini diketahui source tag MSD-nya sini. Nah, kemudian untuk examples-nya yang lain, contoh yang lain masih di tas 2 adalah seperti ini untuk bahasa selain bahasa Inggris ya, masalah bahasa mungkin Spanyol. Nah, kemudian tas 3 ini masih reinflection. Sama seperti tas 2.
bedanya di tas 3 ini tidak diketahui ini. Source tag-nya tidak diketahui. MSD dari source itu tidak diketahui. Trend ini apa? Ya. Trend ini apa? MSD-nya ini nggak dikasih tahu di sini. Ya. Source tag-nya nggak dikasih tahu. Nah, tapi kemudian diminta sama seperti ini, RAND diminta untuk target tag-nya ini dihasilkan, misalkan ini adalah running. Ya. Jadi sama, tas 3 sama seperti tas 2, hanya tidak ada source tag-nya. Artinya tas 3 bisa jadi merupakan permasalahan yang lebih sulit karena informasinya berkurang, tidak ada source tag-nya. Kemudian yang bawah ini adalah contoh menggunakan bahasa yang lain untuk tas 3. Jadi infleksi itu adalah dari lema, ya. Infleksi itu adalah dari lema, inputnya lema. Ya, lema plus harusnya ini ya, plus ini targetnya. Kemudian kalau reinfleksi dari inflected form, jadi kita ingin mengkontraskan, membedakan antara infleksi dan reinfleksi. Nah, kalau reinfleksi itu dari inflected form, contohnya ini. Ini udah inflected-nya, bukan lemanya. Kemudian output-nya juga inflected form. Nah, kemudian di Sertas 2016 Sigmorphone ini ada yang disebut 3 track, ya, ada 3 track, ya. Ada 3 track yang disebut dengan track yang restricted, ya. Kemudian track standar, kemudian track bonus. Ya. Untuk tas 1, tas 2, tas 3 kita lihat untuk yang restricted, ya. Ya, ini adalah training dari tas 1 itu sendiri. Ya. Kemudian di tas 2 ini training dari tas 2 itu sendiri. Ya, kemudian untuk tas 3 ini training juga dari tas 3 itu sendiri, ya. Ini adalah yang restricted. Tapi kalau standar, ya ini di tas 1 di sini purpose-nya dari tas 1 itu sendiri. Kalau tas 2 dari tas 2 itu sendiri plus yang dari tas 1, dan kalau di tas 3 di sini di samping tas 3 sendiri ada plus yang korpus dari tas 1 dan tas 2. Sedangkan kalau bonus, ya track bonus di Sertas 2016 ini sama seperti standar, hanya ditambah MMM ini. Ya. M itu artinya eksternal monolingual. Eksternal monolingual resource. Jadi kalau di restricted dan standar itu tidak boleh melihat resource yang lain selain yang sudah disediakan untuk training tersebut. Tapi kalau di sini ditambah monolingual resource, ya, bagaimana untuk melihat nanti apakah monolingual resource itu bisa membantu atau tidak, ya, karena monolingual resource itu kan relatif mudah didapatkan. Nah, ini hasilnya, ya. Ini adalah hasilnya untuk Sertas 2016, ya. Ini hasilnya untuk Sertas 2016, di mana ada 3 pendekatan, ya. Ada pendekatan yang tadi adalah yang alignment and ranges, kemudian ada linguistic heuristic, yang linguistic inspiration, yaitu yang biru ini dan ini tadi, ya. Kemudian neural network, ya. Dan kita di sini di tabel ini diurutkan berdasarkan performansinya dari yang bagus ke kurang bagus. Nah, secara umum kita lihat bahwa yang NN neural network itu semua ada di ranking atas, melebihi atau lebih baik daripada yang linguistic inspired heuristic yang biru maupun yang align.
Ya, sedangkan yang antara yang linguistic inspired line ini ada kata-kata bersaing di sini ya, yang linguistik ada di sini, ada yang di sini. Ya, jadi yang bisa kita ambil di sini neural network base ini menghasilkan yang lebih bagus dibandingkan yang metode-metode yang sebelumnya ya. Ya, jadi intinya adalah ini NN lebih bagus, neural network yang tadi yang artinya neural network sequence to sequence. Ya, di sini untuk neural network versus neural network ya. Ini untuk tas 1, tas 2, tas 3 kita lihat ya. Untuk di tas 1 ya, yaitu infleksi ya, infleksi ini di sini atau di sini. Kita lihat bahwa kalau di sini ini semua lebih bagus yang ini yang kebetulan hanya 2 di sini lebih bagus dibandingkan ada di sini. Di sini ya kebetulan ini semuanya ada 3 tim ya, ada 3 tim 1, 2, 3 ada 5 ininya 5 runningnya, ini juga semua lebih bagus. Demikian juga di sini tas 1. Kemudian untuk reinfleksi yang tas 2 demikian juga lebih bagus meskipun di sini ada yang hampir sama antara ini 77. Di sini juga meskipun kalau yang tas 3 artinya yang ada bonus monolingual itu di sini tidak ada. Apa cuma 1 yang ngirim, tapi lebih bagus daripada yang di sini yang 2 ngirim di sini. Ya. Demikian juga tas 3 ya antara yang neural network dengan non neural network. Neural network dengan non neural network, neural network dan non network. Jadi di sini non neural network dibandingkan non neural network itu lebih bagus ya. Yang bagus neural network. Kemudian tas 1 dibandingkan tas 2 dibandingkan tas 3. Tas 1 bandingkan tas 2 dibandingkan tas 3. Di sini hampir sama ya. Karena tas 2 itu mestinya lebih sulit daripada tas 1. Tapi di sini ternyata tidak jauh beda, seperti contohnya di sini. Akan tas 2 lebih bagus ini untuk LMU1 dan LMU2 ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk sistem yang sama, ini tas 3 memang tas 3 kurang bagus ya. Jadi yang reinfleksi itu lebih sulit, apalagi contohnya kalau di sini 92 dengan 77, 93 dengan 81, 92 dengan 86. Jadi reinfleksi itu lebih sulit. Kemudian restricted bandingkan standar bagian bonus. Setelah di sini bandingkan di sini, bandingkan di sini. Ya, apakah bonus itu bisa menjadi lebih bagus dengan adanya bonus? Ya, ternyata tidak ya di sini. Tidak. 95 bahkan ini berkurang kan? Ya, seperti itu. Ya, kita masih di Sertas untuk 2016 nya yang paling bagus tadi kan adalah model neural network atau lebih tepatnya lagi RNN, recurrent neural network yang sequence to sequence yaitu LMU dan BIUMIT. Ya, untuk LMU itu menggunakan attention dan attentionnya adalah soft attention, artinya ini adalah bentuk yang standar. Ya. Attention yang standar, arsitekturnya relatif standar. Tapi menggunakan data augmentation, artinya di sini ada penambahan, ada upper sampling untuk data trainingnya. Jadi ada data. Kemudian kalau yang sistem yang 2 itu hard attention ya. Hard attention artinya di mana sequence to sequence itu
yang hard tension itu lebih dekat ke alignment sebenarnya, alignment. Ya, ini adalah untuk yang LMU, ya. Ini adalah bentuk yang standar. Di sini adalah RNN, encoder, kemudian ada attention, ini adalah decoder. Jadi ini adalah arsitektur, ini adalah arsitektur yang standar seperti di awal-awal machine translation. Ya. Ini adalah sequence of attention yang diambil, diadaptasi dari sequence in translation-nya tahun 2014 ini. Ya, ini adalah encoder decoder, tapi kemudian ada sedikit adaptasi di inputnya, kemudian disebutkan morphological encoder decoder. Kemudian hyperparameternya sama untuk semua bahasa yang digunakan di sini. Ya, kemudian input output formatnya berdasarkan tag dan karakter, ya. LMU kita lanjutkan, ini contohnya. Ya, jadi yang spesifiknya itu adalah ini. Dimana inputnya seperti apa? Ini adalah, ini kita mempunyai tadi input itu kan mempunyai lema dan MSD, ya. Lema dan MSD. Ya. Lema dan MSD. Seperti misalkan di sini lemanya ini kemudian MSD-nya ini in sama dengan post sama dengan adjective in sama dengan ini. Kemudian ini dan seterusnya. Kemudian outputnya adalah per karakter ini. Kemudian perlu ada data augmentation, terutama untuk yang low resource, ya. Ya, bagaimana augmentation-nya? Menambah example baru dengan switching, ya, dibolak-balik artinya. Seperti contohnya, ini adalah seperti ini. Inputnya, bentuk inputnya seperti ini. Ya, kemudian ini, dan kemudian inputnya ini kan di training dan pasangan antara ini dan ini. Nah, kemudian dibalik saja di sini, trace part-nya di depan, pasnya di belakang. Jadi dibolak-balik aja untuk upper sampling-nya, dibolak-balik aja datanya. Kemudian untuk reinflection, ya, ini cara nambahnya, nambah example-nya, ya. Misalkan ada sampel 1 yang seperti ini, yang sama-sama walk. Nah, kemudian new sample-nya adalah yang walk di sini, tapi menggunakan MSD 4, jadi walking. Gitu. Ya, dikombinasikan seperti itu. Karena walk, kalau MSD-nya ini jadi walking. Jadi kalau MSD 1 walk, nah kemudian ini dipindah ke sini, ininya sendiri digantikan oleh yang MSD 4. Nah, kemudian menggunakan ensemble dari 5 model, yang dimana decision-nya diambilkan dari mayoritas, voting mayoritas. Ya, kemudian untuk yang model satunya lagi, yaitu DIU-MIT, di mana sama menggunakan sequence juga, tapi di sini menggunakan hard monotonic, ya. Kalau tadi soft, ya soft itu default, dan hard. Ya, hard itu artinya di sini adalah alignment di sini. Jadi misalkan contohnya inputnya adalah ini, SABBA, sababa. Ini bahasa Arabnya, sababa. Kemudian keluarnya tusabbiba. Di mana di sini di align di sini. Ya, align-nya itu hard, artinya A ke A di sini, B dengan B,
A dengan I, satu, tidak soft. Kalau soft kan bisa dari many to many yang ya intinya seperti itu. Ya, dimana di sini menggunakan misalkan adalah template-nya seperti ini. Ya, misalkan kemudian arsitekturnya secara garis besar adalah seperti ini. Misalnya ini bahasa Arab juga, tarjama, jadi tutar jimani, ya, di mana di sini ada hard attention dengan template ini seperti contoh yang tadi, ya. Jadi di sini ada tambahan-tambahan input yang ini ada attention yang hard, kemudian ada tambahan-tambahan input yang salah satunya di sini ada template. Ya, secara summary-nya untuk 2017, Certas 2017, untuk neural based system itu lebih bagus daripada non-neural, yaitu align dan reduce, dan juga pendekatan yang linguistic based untuk inflection ini, ya, morphological inflection. Kemudian yang soft attention, ya, soft attention artinya yang standar. Attention yang standar yaitu yang diambil diadaptasi dan mesin translate itu ternyata menghasilkan performance yang bagus, ya. Kemudian hard monotonic attention itu yang juga karakter level, ya, alignment, ya. Ini juga karakter level, ini juga karakter level, ya. Jadi alignment yang karakter level di sini, yang hard di sini merupakan pendekatan yang potensial dan terbukti nanti untuk di tahun-tahun berikutnya menggunakan pendekatan yang seperti itu, model-model yang dihasilkan mempunyai performance yang bagus dan menjadi top performer yang untuk tahun 2017 dan seterusnya. Ya, sekiranya seperti itu untuk di tahun 2016. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi.